Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali untuk beribadah pada hari ini. Apapun kondisi yang kita alami, mari kita tetap setia untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah melalui ibadah online ini. Dan percayalah firman Tuhan akan melawat dan memberkati saudara sekalian dan saya. Mari kita mengarahkan hati untuk boleh masuk di dalam ibadah. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari angkat hati kita dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Dan kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 96 ayat 1 dan 4 berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mari kita mengangkat hati kita. Kita memuji Tuhan kita, Allah kita yang maha besar. Mari kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Terus
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengan melihat dan menyadari betapa besar dan betapa mengagumkannya Allah kita, maka siapakah manusia ini di hadapan Tuhan? Kita manusia yang sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Dan mari pada saat ini kita berdoa bersama-sama. Mari kita mengambil waktu, kita mengaku akan setiap kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia, Allah kami yang kudus, ampunilah kami jika kami mencemarkan akan gambar dan rupa-Mu yang ada di diri kami sebagai manusia-manusia ciptaan-Mu, ya Tuhan. Kami seringkali tidak menyatakan, tidak memancarkan akan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ampunilah kami dan selidikilah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, anugerah Tuhan terlampau besar dalam kehidupan kita. Dan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya untuk mengampuni akan dosa-dosa kita. Sehingga kita kembali memiliki relasi, memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita bisa dengan kejujuran mengaku akan dosa-dosa kita di hadapannya. Syukur kepada Allah. Mari kita meresponi akan berita anugerah ini. Mari kita menyanyikan satu pujian, sungguh besar anugerah-Mu. Amazing Grace. Kita katakan sungguh besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, buta disembuhkan. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima akan pengampunan dosa, mari kita terus hidup seturut dengan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta untuk Roh Kudus, Roh kebenaran boleh menerangi hati kita, supaya kita bisa mengerti dan memahami akan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Roh kebenaran penuhi daku. Roh kebenaran berdiam dan bekerja dalamku, memberikan sinar terang agar ku mengenalmu. Penuhlah, Yesus penuhilah daku, Roh Kudus yang mulia kini penuhi hatiku. Oh, sucikan bejanaku dari cemar dan dosa, firman-Mu kuduskan daku, agar ku hidup berkuasa. Penuhlah, Yesus penuhilah daku, Roh Kudus yang mulia kini penuhi hatiku. Bagaikan rusa dahaga, aku rindu akan anugerah Tuhan. Bagaikan rusa dahaga, aku rindu anugerah. Air hidup alirkanlah lebih banyak dan limpah. Penuhlah, Yesus penuhilah daku, Roh Kudus yang mulia kini penuhi hatiku. Kepada hambanya, saya persilakan untuk boleh menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Bahkan juga kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan yang baik, sehingga kita bisa kembali bersama-sama merenungkan dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita untuk kembali merendahkan akan diri kita di hadapan Tuhan, memohon akan pimpinan dan penyertaannya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Meskipun masih dalam suasana ibadah online di rumah kami masing-masing, tetapi hal ini Bapa tidak mengurangi akan kerinduan kami, semangat kami, kehausan kami untuk beribadah dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang membukakan akan hati kami, Engkau mencelikan akan mata kami, mencelikan akan pikiran kami, sehingga kami boleh belajar daripadanya. Bahkan juga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak setiap kita untuk membuka satu
kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan silakan Bapak Ibu mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa perikop ini bukanlah perikop yang asing untuk kita dengarkan, bukanlah perikop yang baru untuk kita bacakan. Berulang kali saudara-saudara mungkin kita mendengarkan, bahkan membuka akan bagian ini. Bahkan ketika dari sekolah minggu pun Bapak Ibu saudara-saudara sampai sekarang kita mungkin sudah menghafal betul kronologi daripada kejatuhan manusia ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ada hal penting lagi saudara-saudara, ketika kita kembali membacakan kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan pelajaran-pelajaran penting dan baru lainnya. Bagaimana Tuhan menyatakan akan kebenarannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara garis besar Bapak Ibu, perikop ini menjelaskan tentang kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Mengapa demikian saudara-saudara? Secara garis besarnya kita melihat bahwa perempuan itu terhasut oleh omongan dari luar. Perempuan itu seakan-akan melupakan dan mengabaikan akan kebenaran firman Tuhan. Perempuan itu kelihatannya tergambar bahwa dia berada di luar kendali dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah riset ataupun survei pada tahun 2002 Bapak Ibu di Amerika Serikat yang penduduknya mayoritas beragama Kristen. Di sana pernah diadakan sebuah survei tentang sejauh manakah hubungan mereka dengan Tuhan. Tentang sejauh manakah pengetahuan mereka tentang firman Tuhan. Tentang sejauh manakah mereka memegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Tentang sejauh manakah mereka bersandar kepada kebenaran yang tertinggi ini. Dan hasil daripada surveinya tersebut, Bapak Ibu saya akan membacakannya bagi setiap kita. Di sana memberikan hasilnya sebagai berikut. 48% rata-rata masyarakat di sana tidak dapat menyebutkan secara lengkap 4 nama dari kitab Injil. 52% dari mereka saudara-saudara tidak dapat menyebutkan lebih dari 3 nama murid Tuhan Yesus. 60% di antara mereka tidak dapat menyebutkan 5 saja dari 10 perintah Allah. 61% mengira Bapak Ibu saudara-saudara bahwa khotbah di bukit adalah khotbah dari pendeta Billy Graham. Padahal
jelas sekali di dalam kitab Matius di sana dijelaskan bahwa khotbah di bukit adalah khotbah daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan 71% mengira saudara-saudara bahwa kalimat Tuhan menolong mereka, bagi mereka yang menolong diri mereka sendiri adalah sebuah ayat ataupun kutipan dari kebenaran firman Tuhan. Padahal saudara-saudara, jikalau dilihat ini merupakan kalimat dari kutipan dari karya Benyamin dalam bukunya Poor Richard pada tahun 1757. Ironi sekali Bapak Ibu, bagaimana gambaran manusia sekarang ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana keberadaan kita di hadapan Tuhan. Jika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, bukankah kita lagi tidak memiliki dasar keteguhan dan standar kebenaran di dalam hidup? Kita mudah digoyahkan, kita mudah terhasut oleh luar. Dengan mudahnya kita mempercayai sumber lain di luar kebenaran firman Tuhan. Dan hal ini saudara-saudara kita temui di dalam perikop ini. Bagaimana Hawa di dalam hal ini mulai ataupun terpengaruh, terperangkap dari sumber luar, dari si penggoda, daripada kebenaran firman Tuhan yang telah ia dengarkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini dibuka dengan sebuah dialog antara ular dengan Hawa. Di dalam hal ini saudara-saudara seakan-akan ular mengkonfirmasi kembali akan kebenaran firman Tuhan itu kepada Hawa. Seakan-akan ular menegaskan kembali, mengingatkan kembali akan kebenaran firman itu kepada perempuan ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang pertama dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Di dalam hal ini saudara-saudara, iblis memakai ular untuk mencoba mendekati dan menyerang Hawa. Dan pada saat itu kondisinya saudara-saudara, Hawa di dalam kondisi sendirian. Jadi iblis menggunakan kesempatan ini untuk mencobai, untuk menyerang, untuk mendekati, untuk mempengaruhi Hawa. Nah iblis tahu saudara-saudara bahwa Hawa adalah titik lemah dibanding daripada Adam itu sendiri. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena ketika kita lihat pada pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ke-17, ketika Tuhan memberikan perintah larangan memakan buah pohon yang baik dan yang jahat, di sana terlihat bahwa hanya Adam yang mendengarkan langsung perintah ini. Tetapi kemudian saudara-saudara, Adam tidak hanya berhenti mendengarkan secara sendirian. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara, dia menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini kepada Hawa istrinya. Dan sini kita lihat bagaimana ketika Hawa menjawab akan kalimat yang dilontarkan oleh si iblis. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ular di dalam hal ini mencoba menyerang Hawa dengan memutarbalikkan fakta. Apa yang diperintahkan Allah sebelumnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 merupakan sebuah pernyataan yang jelas. Pernyataan yang konkret Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara, ular kembali membuka pembicaraan ini dengan seakan-akan mengutip kembali akan kebenaran firman Tuhan itu. Dia membuka dengan kalimat, tentulah Allah berfirman. Ular hendak mengatakan ada hal penting yang Allah nyatakan di dalam perintahnya. Kemudian sebuah pernyataan yang jelas, iblis ataupun ular mencoba mengubahnya di dalam sebuah kalimat pertanyaan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sebuah pertanyaan yang memberikan sebuah rasa penasaran dan keingintahuan di dalam hati Hawa. Sebuah pertanyaan yang ingin mencoba mendekati Hawa untuk terbawa, terhasut di dalam bujukan-bujukan yang ia lontarkan. Nah kemudian di dalam ayat yang kedua, bagaimana Hawa menyahut akan
pertanyaan daripada si ular itu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada sedikit penambahan kalimat daripada perintah Tuhan ketika Hawa menjawab godaan daripada si ular. Di sana ia menambahkan, dan jangan kamu raba buah itu. Di sini terlihat jelas saudara-saudara bahwa Hawa mulai terbawa arus di dalam godaan si ular ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini terlihat jelas bahwa manusia mulai fokus mendengarkan akan godaan yang dilontarkan oleh si ular. Hatinya mulai tertarik. Nah, kemudian lalu manusia itu menjawab atas dasar pemikiran yang mulai teralihkan dari kebenaran firman Tuhan. Terlihat jelas ketika dia menambah, diraba. Jangan kamu raba buah itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian iblis tidak hanya berhenti di dalam bujukan ini. Di dalam ayat yang keempat dan kelima, iblis ataupun ular melanjutkan tuduhannya kepada tuduhan bahwa Allah sedang berdusta kepada Hawa. Di sana kita mendapatkan sebuah tuduhan yang luar biasa daripada si ular yang ia lontarkan kepada perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada saat engkau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Wow, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sama seperti Allah. Matamu akan terbuka, seakan-akan iblis memberikan syarat bahwa ada hal yang terselubung yang Allah belum ungkapkan di dalam larangannya tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terfikir saja mungkin bagi mereka untuk bisa sama menjadi Allah sebelum ada si penggoda ini. Terfikir saja belum, Bapak Ibu. Itulah mengapa kemudian dikatakan lagi perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saudara, permisi tanya Bapak Ibu, sampai di titik ini apakah Hawa tahu Tuhan, kalau Tuhan itu adalah pribadi yang berkuasa terhadap alam semesta? Apakah Hawa tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta, atas alam ciptaannya, bahkan atas diri manusia itu sendiri? Pasti tahu saudara-saudara. Apakah Hawa tidak mengerti kalau dia sama sekali tidak boleh memakan buah itu? Tentu mengerti, sangat mengerti. Tapi di sini kita menjumpai Alkitab mencatat Bapak Ibu bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Di dalam ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, saudara, di sini kita melihat adanya kontras antara apa yang Hawa ketahui, antara apa yang Hawa dengar tentang kebenaran firman Tuhan, dan antara apa yang Hawa lihat tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, perempuan itu saudara-saudara melihat dan merasakan, kemudian terbawa oleh godaan hasutan dari luar. Nah, bahkan di dalam ayat yang ke-6 di sana ditutup dengan satu keputusan yang diambil oleh perempuan itu. Di sana dikatakan, lalu ia mengambil buah dari pohon pengetahuan itu, kemudian dimakannya dan diberikannya kepada Adam suaminya.
dan dimakanlah bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini timbul sebuah gejolak di dalam diri Hawa. Ketika ada satu pernyataan serangan dari luar dirinya tentang larangan firman Tuhan yang telah dia dengarkan sebelumnya. Dia mulai mencurigai, dia mulai meragukan akan larangan itu. Ada satu gejolak di dalam diri Hawa. Dia melihat apakah Tuhan sedang berdusta dengan mereka. Apakah Tuhan tidak suka kalau mereka mendapatkan apa yang baik? Kenapa sih harus ada aturan? Mungkin apa yang dikatakan oleh si ular ini ada benarnya. Lalu kemudian saudara-saudara, inilah keputusan akhir yang diambil oleh Hawa. Dia memetik akan buah itu, kemudian memakannya dan memberikannya kepada Adam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis mempengaruhi telinga Hawa. Iblis mempengaruhi mata Hawa, kemudian keinginan hati dan akhirnya kemauan Hawa. Hawa memberikan telinganya untuk mendengarkan hasutan daripada iblis, untuk mendengarkan perkataan daripada iblis, daripada si pencoba, daripada si ular itu. Lalu membiarkan matanya menikmati, memandangi akan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu yang ada di tengah-tengah taman itu. Dan kemudian membiarkan keinginan hatinya menguasai kemauannya. Nah, Hawa di dalam hal ini saudara-saudara kemudian mencoba membagikan buah ini kepada Adam. Dan terlihat jelas menarik saudara-saudara ketika Adam adalah si orang pertama yang langsung mendengarkan akan larangan itu. Ketika Hawa memberikan buah larangan itu kepada Adam, di sini dikatakan bahwa Adam juga memakannya. Tidak ada satu tindakan dari Adam untuk bertanya kepada Hawa, "Hei Hawa, buah ini dari mana? Bukankah buah ini adalah larangan daripada Tuhan?" Tetapi tidak terlihat jelas akan sebuah tindakan sikap daripada Adam. Justru di dalam hal ini Adam pun ikut bersama-sama memakan akan buah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saudara dan saya membacakan akan kisah ini Bapak Ibu, mungkin kita dengan sangat mudah menilai dan melihat akan ketidaktaatan manusia pertama itu. Kita dengan sangat mudah melihat dan menilai ketidaktaatan daripada Hawa. Mungkin ada di antara kita saat kita membaca akan bagian ini, kita merasa jengkel, kita merasa gregetan dengan kedegilan Hawa yang tetap nekat untuk melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tapi jangan kita lupa saudara-saudara, sikap dan cara berpikir seperti yang ada pada Hawa itu juga ada di dalam diri kita. Saudara dan saya pada dasarnya punya kecenderungan Bapak Ibu untuk melakukan apa saja dengan cara kita sendiri. Kita sering berada pada situasi yang seperti ini. Hawa tidak lagi mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Hawa tidak lagi memegang akan larangan perintah yang Tuhan berikan bagi mereka. Sebaliknya mereka terbawa terhasut dan mempercayai sumber dari luar yang tidak sesuai dan bertentangan dengan larangan perintah itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa mula-mula Adam di dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita lihat mungkin kita akan berkata bahwa dosa itu bermula dari mereka memakan akan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, makan buah di dalam proses ini adalah sebuah proses akhir yang terjadi. Di dalam peristiwa Adam dan Hawa, ini jauh dari soal makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara, intisari daripada kejatuhan manusia itu terhadap hasutan dari luar adalah manusia menghendaki agar segala sesuatu berjalan dengan kehendaknya. Adanya keinginan hati yang kuat untuk segala sesuatu berjalan sesuai dengan kemauannya.
Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hakikatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia memiliki hati di dalam memutuskan. Nah, hati manusia ataupun kehendak manusia yang diberikan Allah kepada manusia, itu merupakan sebuah keistimewaan yang kita terima dari Tuhan Allah. Itu sebuah kebebasan dalam menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, kehendak manusia di dalam hal ini saudara-saudara itu bergantung di dalam hati manusia. Nah, hati di dalam hal ini secara etimologi saudara-saudara memiliki pengertian adalah tabiat ataupun batin manusia. Di mana di dalam hati saudara-saudara manusia dapat mengenali dirinya. Kemudian dia dapat mengenali akan kaitannya dengan hukum yang benar dan yang salah. Melihat dan menilai apakah ini benar ataupun salah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia di dalam tubuh manusia saudara-saudara, ada hati yang dikaruniakan Allah. Dan inilah satu keistimewaan kita dengan ciptaan Tuhan lainnya. Allah menempatkan dalam diri manusia hati yang memberikan kesadaran moral dalam hal membedakan yang benar dan yang salah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kehendak bebas manusia merupakan ekspresi daripada keinginan hati kita. Nah, jika hati kita baik saudara-saudara, maka kehendak kita, keputusan kita pun akan baik. Tetapi jika hati kita jahat, motivasi kita salah saudara-saudara, maka keputusan ataupun kehendak kita pun akan ikut jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada sebuah perspektif baru Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika adanya pandangan baru yang manusia dengar dari luar, maka pandangan itu akan memberikan sebuah gejolak di dalam hati kita. Pandangan yang mungkin jelas ataupun yang sangat-sangat jelas berbeda dengan aturan yang Tuhan berikan itu sendiri. Dan hal ini saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa manusia itu ketika dikuasai oleh keinginannya, ketika dikuasai oleh kemauannya, ketika dikuasai oleh hasutan dari luar, kita bisa melihat bagaimana Hawa di dalam hal ini tidak bisa mengontrol akan hatinya. Saudara-saudara, Hawa mula-mula memberikan akan telinganya untuk mendengarkan hasutan daripada si ular. Kemudian ketika dia mendengarkan akan memberikan telinganya, kemudian dia memberikan matanya untuk melihat kembali tentang buah larangan itu. Ketika pendengaran dan keinginan mata saudara-saudara, kemudian itu menguasai akan hatinya, sehingga timbullah satu kemauan yang kuat untuk bisa memiliki, mengambil dan menikmati akan buah itu. Hati-hati dengan ini saudara-saudara. Di dalam kejatuhan akan manusia, di dalam kejadian ini Bapak Ibu Saudara-saudara, memberikan kita satu pengertian, hati-hati dengan titik lemah kita. Mungkin saat ini ada titik lemah di antara kita, terbuai dengan hasutan, terbuai dengan kata-kata manis, terbuai dengan godaan-godaan yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ataupun titik lemah kita saudara-saudara, kita mungkin terikut dengan pandangan mata kita, apa yang kita lihat di sekitar kita. Kemudian hal itu saudara-saudara menguasai akan hati kita, sehingga memiliki akan satu kemauan untuk memutuskan dan memilih dan melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak heran mengapa ada begitu banyak kejahatan. Di dalam hal ini saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan akan manusia pertama kali di Taman Eden, Tuhan menciptakan dengan sangat amat baik. Saudara-saudara, Tuhan memberikan satu keistimewaan bagi setiap kita untuk bisa memilih. Dan pada saat itu saudara-saudara, status manusia pada saat itu adalah manusia yang tidak bisa melakukan dosa. Tetapi oleh karena keinginan hatinya saudara-saudara, kemauannya yang keras, keinginannya saudara-saudara membawa manusia itu jatuh ke dalam
dosa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali Bapak Ibu kita mengkambing hitamkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita menyalahkan iblis atas kesalahan ataupun perbuatan fatal yang kita lakukan sendiri. Di dalam hal ini saudara-saudara terlihat jelas bahwa iblis hanyalah sebatas sebagai penggoda. Ular hanyalah sebatas memberikan bujukan ataupun masukan kepada manusia itu. Tetapi kembali lagi, kitalah yang memutuskan, kitalah yang memilih, kitalah yang melakukannya. Saudara-saudara, ya inilah pentingnya kita menjaga hati. Bagaimana kita menjaga hati saudara-saudara? Dengan tentunya persekutuan kita dengan Allah. Jangan abaikan akan perintah Tuhan yang telah kita dengarkan. Sehingga pada saat ada hasutan, godaan yang kita temui saudara-saudara, kita bisa melihat, menilai dengan hati kita yang diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi saat ini. Ada begitu banyak terjadinya tindakan korupsi, penggelapan uang, kemudian tindakan perselingkuhan. Itu dari mana saudara-saudara? Di dalam kekristenan apakah mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kejahatan yang dilarang oleh Allah? Tentu tahu Bapak Ibu. Sebagaimana Hawa tahu akan larangan Tuhan, perintah Tuhan yang telah ia dengarkan. Tetapi oleh karena terbuai dengan pendengaran, dengan telinga, dengan penglihatan, kemudian itu menguasai akan hati kita. Sehingga kita tidak lagi bisa mengontrol akan diri kita. Dan kita masuk di dalam jebakan-jebakan itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa dampak daripada kejatuhan manusia ini? Manusia pertama ini bagi kita sekarang ini. Di dalam Katekismus pasal yang minggu ketiga, di dalam pertanyaan yang ke-7 saudara-saudara, di sana disebutkan bahwa kalau begitu dari mana datangnya tabiat manusia yang rusak itu? Katekismus menjawabnya dari kejatuhan dan ketidaktaatan nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejatuhan yang telah meracuni tabiat kita sehingga kita dilahirkan sebagai orang berdosa. Sejak di kandungan pun kita sudah berdosa. Dan hal ini ditekankan secara jelas saudara-saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita mewariskan akan natur kita yang berdosa. Akibat daripada kejatuhan manusia ini saudara-saudara, bukan hanya manusia diusir dari Taman Eden, bukan hanya manusia mengalami kematian baik secara jasmani maupun rohani, tetapi juga tabiat kita ikut rusak menjadi tabiat ataupun natur yang berdosa. Bahkan sejak dalam kandungan pun kita berdosa. Kita lihat hasil daripada kejahatan itu saudara-saudara, bagaimana Kain membunuh adiknya Habel. Kenapa saudara-saudara? Karena natur mereka yang berdosa, hatinya sudah dikuasai oleh keiri hatian, sehingga dia rela, dia tidak lagi bisa membedakan apakah yang dia lakukan ini adalah sungguh bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ataupun tidak. Dia akhirnya membunuh akan adiknya Habel. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara saya ingin kita menyadari Bapak Ibu bahwa di dalam diri kita saudara-saudara ada keinginan untuk berjalan menuruti apa yang ingin diri kita sendiri kehendaki. Dan itu saudara-saudara kita harus belajar menundukkan akan hati kita, akan kehendak kita, akan kemampuan kita di dalam kedaulatannya Tuhan. Saya ingin saudara-saudara di dalam diri kita ada natur kedagingan yang mungkin merasa berhak menentukan apa yang kita putuskan dan kita lakukan. Tetapi dengan kesadaran natur kedagingan ini saudara-saudara, saya ingin kita melatih diri kita untuk tunduk di bawah kehendak Tuhan. Apakah saudara masih ingat apa yang terjadi di Taman Getsemani? Adakah saudara-saudara kalimat ataupun doa dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang sampai sekarang ini melekat di dalam pikiran Bapak Ibu saudara-saudara? Di mana di dalam doanya dia berkata demikian, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sebuah keinginannya Tuhan, biarlah aku ingin cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi ingat kalimat berikutnya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara-saudara, ada hal yang menarik perbedaan di antara keduanya. Yang satu terjadi di Taman Eden, yang satunya lagi terjadi di Taman Getsemani. Sementara yang satu, saudara-saudara, berperilaku seolah-olah seperti Allah, tetapi yang satunya menghambakan dirinya di bawah kehendak Allah. Yang manakah di antara dua peristiwa ini Bapak Ibu yang menjadi teladan bagi setiap kita? Apakah peristiwa yang terjadi di Taman Eden? Ataukah peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani? Ketika kita membandingkan dengan sikap dan perilaku kita selama ini, manakah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita seolah-olah menjadikan Tuhan di dalam diri kita sendiri, ataukah diri kita sendiri menundukkan segala yang bersangkut paut tentang hati keinginan di dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perikop ini, saudara-saudara, di dalam kejatuhan manusia ini, kita melihat saudara-saudara bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana dengan situasi dan suasana hatimu. Apakah hatimu sebenarnya melekat dengan Allah, ataukah hatimu sebenarnya jauh daripada Allah? Karena segala keputusan saudara-saudara yang saudara ambil itu berpautan dengan hati. Karena hati memberikan komando saudara-saudara untuk bisa memilih, untuk bisa memutuskan. Karena juga di sini kita melihat bahwa hati adalah acuan ketika Allah melihat kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana ketika Samuel diutus Allah untuk memilih salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja selanjutnya. Di sana Tuhan katakan, bukan tentang parasnya yang saya lihat, bukan tentang perawakannya yang saya lihat, tetapi yang saya lihat adalah hatinya. Bukan apa yang dipandang manusia, tetapi Allah memandang hati. Saudara-saudara, mari bersihkan akan hati kita, mari kita selidiki akan setiap hati kita. Apakah hati kita sudah benar-benar melekat di dalam persekutuan dengan Allah? Jikalau hati kita baik, maka itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita, termasuk di dalam tindakan kita. Tetapi jika hati kita dikotori dengan segala kecemaran, kejahatan, saudara-saudara, maka juga tindakan dan sikap kita akan mengikutinya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami telah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di dalam hal ini Tuhan kami belajar untuk bisa menundukkan akan hidup kami, diri kami, hati kami, pikiran kami di bawah tangan pengawasannya Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, kami mengakui Engkau di dalam kehidupan kami sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang kudus di sepanjang zaman dan di segala tempat kita mengikrarkan akan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita meresponi akan firman Tuhan melalui persembahan yang dapat Bapak Ibu Saudara berikan melalui nomor rekening yang tertera di layar masing-masing. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan satu pujian yang menjadi komitmen kita
untuk mau mengiring Tuhan, menyerahkan seluruh kehendak dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita pujikan lagu Bejanamu. Mari kita katakan, kekuatan di jiwa, ketenangan batin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan, ya Tuhan. Jadikanlah kami bejana-Mu. Biarlah kami boleh menyerahkan akan hidup kami, ya Tuhan. Segala pikiran, kehendak kami untuk boleh dipimpin, untuk boleh dibentuk oleh Engkau, ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk kondisi dan situasi yang kami alami pada saat ini, untuk pandemi ini, ya Tuhan. Kami mohon akan belas kasihan Tuhan, supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Engkau boleh berikan hikmat, ya Tuhan, kepada pemerintah, untuk Presiden Jokowi, Menteri dan juga Satgas Covid semuanya, ya Tuhan.
untuk boleh bersama-sama memikirkan akan langkah-langkah, akan kebijakan-kebijakan untuk boleh menangani akan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa orang yang positif semakin banyak, rumah sakit semakin penuh ya Tuhan. Kami hanya bisa memohon akan hikmat-Mu boleh turun atas pemerintahan kami ya Tuhan, supaya boleh mengatur dan setiap kebijakannya ya Tuhan, untuk boleh menangani akan pandemi COVID-19 ini. Engkau juga boleh berikan kami sebagai masyarakat hikmat untuk boleh tetap terus mematuhi, melakukan protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami, supaya Engkau terus jagai mereka ya Tuhan, untuk kesetiaan mereka di dalam beribadah, untuk kesetiaan mereka untuk terus mencari dan juga semakin mengenal Engkau ya Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui ibadah online, melalui persekutuan online yang kami adakan ya Tuhan. Kami memohon, biarpun kami tidak bertemu Tuhan secara fisik untuk beribadah kepada Engkau, tapi kami yakin bahwa Engkau hadir dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keuangan akan gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh terus menjagai, Engkau yang boleh terus menggerakkan untuk hati jemaat-Mu ya Tuhan, orang-orang yang mengasihi akan gereja ini untuk boleh akan memberikan persembahan, supaya pelayanan di gereja ini boleh terus berlangsung ya Tuhan, melalui bantuan-bantuan dana dan juga materi ya Tuhan. Saya menyerahkan dengan setiap pokok doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Budiono. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita yang di surga, dan penyertaan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus memimpin dan memenuhi kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.